Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Aksara Internasional merupakan program yang diusung oleh UNESCO untuk mengingatkan komunitas internasional tentang pentingnya generasi melek aksara untuk menuntaskan generasi buta aksara di dunia yang ditetapkan pada tanggal 8 September tahun 1966. Berdasarkan data yang dilansir oleh program for International Student Assessment pada tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki minat baca yang sangat rendah, hanya 0,001%. Hal ini menandakan bahwa hanya ada 1 orang di antara 1.000 orang di Indonesia yang memiliki minat baca yang tinggi. Nah, tentu untuk sampai pada hal tersebut, minat baca ini dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan menulis itu sendiri. Nah, padahal yang terjadi saat ini adalah terdapat banyak anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Bahkan anak-anak saat ini ada yang putus sekolah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Nah, berdasarkan data penelitian yang dilansir oleh Sri Wulandari pada tahun 2018 menyampaikan bahwa Kabupaten Jeneponto adalah salah satu kabupaten yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Nah, salah satu daerah yang memiliki pendidikan yang rendah serta literasi yang rendah adalah Desa 7. Desa 7 memiliki permasalahan yang sangat konkret untuk diselesaikan. Permasalahan yang terjadi adalah sekolah anak gembala. Nah, sekolah anak gembala di sini adalah anak-anak yang tidak mampu bersekolah, baik sekolah non formal ataupun formal itu sendiri. Nah, anak-anak penggembala di sini adalah anak-anak yang aktivitasnya hanya bermain, hanya mengembala yang setiap harinya diulang mulai pagi sampai menjelang malam. Tentu dalam edukasi keseharian anak gembala di sini tidak terjadi, sehingga anak-anak penggembala di sini sampai pada tahap buta aksara. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Anak-anak penggembala dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena faktor finansial orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Kemudian yang kedua, dorongan dari orang tua sendiri terkait pendidikan itu tidak didorong oleh anak, tidak didorong kepada anak-anaknya, sehingga sang anak tersebut tidak memiliki semangat untuk menempuh jalur pendidikan yang baik. Nah, oleh karena itu kami bersama tim memberikan sebuah solusi sekolah non formal sebagai metode untuk mengedukasi anak penggembala dengan judul program yaitu Pendirian Sekolah Anak Gembala sebagai Senjata Mewujudkan Generasi Melek Aksara di Desa 7 Kabupaten Jeneponto. Adapun metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu yang pertama adalah pembentukan tim, nah kemudian adalah menentukan tujuan program, selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, di sini pengumpulan data dilakukan dengan 2 metode yaitu metode daring dan luring. Nah, untuk mengetahui jumlah anak gembala dari bulan Januari hingga September 2021. Yang selanjutnya adalah tim melakukan diskusi dengan sesama tim dan dosen pembimbing untuk mencari solusi dari permasalahan dari anak gembala tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi pembelajaran sekolah anak gembala. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah free test, setelah itu adalah pendampingan belajar, dan yang terakhir adalah post test. Nah, yang terakhir adalah evaluasi program. Nah, evaluasi program ini dilakukan untuk mengukur mana pengaruh dari program sekolah anak gembala. Dewan juri yang kami hormati, tujuan pengabdian yang telah kami lakukan adalah untuk mendirikan sekolah anak gembala, dan sampai saat ini kami telah mendapatkan surat izin operasional dari pemerintah setempat yaitu Kepala Desa 7 Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang terlihat pada grafik yang kami cantumkan dalam slide presentasi, yang menyatakan bahwa hasil identifikasi jumlah siswa mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan September menunjukkan adanya kenaikan jumlah peserta dan tenaga pengajar. Jumlah siswa sekolah anak gembala yang mengikuti kegiatan berjumlah 8 orang, dan setelah didirikan sekolah anak gembala berjumlah 20 orang, dengan jumlah tenaga pengajar sebelum didirikan sekolah anak gembala berjumlah 3 orang, dan setelah didirikan berjumlah 10 orang. Hasil sosialisasi rencana pendirikan sekolah anak gembala juga menunjukkan tanggapan yang positif dari warga setempat. Responden yang berjumlah 30 orang menilai keberadaan sekolah anak gembala sebagai tempat pendidikan non-formal bagi anak putus sekolah dan anak gembala sangat penting, yaitu 83,37%.
Sedangkan persentase orang tua yang tidak ataupun kurang bisa dalam mengajarkan membaca dan menulis kepada putra-putrinya yaitu 46,7%. Hal itu menunjukkan bahwa pendirian sekolah anak gembala di Desa Tujuh merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memberikan solusi kepada anak-anak gembala ataupun anak-anak putus sekolah tersebut. Suasana pembelajaran di sekolah anak gembala memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berprofesi sebagai pengembala yang tidak sempat menyenyam pendidikan formal untuk bersosialisasi di lingkungan luar rumah. Seperti yang terlihat pada gambar, menurut Anwar tahun 2018 menyatakan sistem sosial terkhusus pola-pola perilaku di dalam lingkungan seharusnya menjadi wadah yang baik terhadap pengembangan potensi anak, termasuk potensi intelektual atau literasi umum. Proses pematangan potensi menuju tingkat perwujudan yang maksimal adalah hasil interaksi yang efektif antara potensi bawaan dengan lingkungan sosial. Untuk itu, dibutuhkan pola-pola sinergitas dan korelasional di antara keduanya. Persentase ketercapaian pada tahap pendampingan belajar dan post-tes yaitu sebesar 100%. Proses pendampingan belajar sekolah anak gembala merujuk pada target luaran yang ingin dicapai dan menganalisis kebutuhan anak gembala, sehingga saat ini tim memperoleh hasil perkembangan belajar dari anak gembala yang sangat luar biasa. Anak-anak yang tidak bisa membaca, menulis, berhitung, dan mengaji selama proses pendampingan belajar diperoleh dari hasil sebagai berikut sesuai dengan tabel yang telah kami cantumkan dalam slide presentasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pendirian sekolah anak gembala untuk menunjukkan kampung literasi Desa Tujuh, Kabupaten Jeneponto telah memberikan solusi permasalahan tidak adanya lembaga pendidikan non formal sebagai sarana dan prasarana pembelajaran untuk membentuk generasi yang melek aksara dan berintelektual serta materi lainnya untuk membentuk generasi sadar akan pentingnya literasi. Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin yang ada di desa. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.